Semua Bisa Cantik Podcast. Setiap perempuan berhak dan layak disebut cantik tanpa terkecuali. Aku itu kan emang turunan berat badan yang emang maksudnya badannya berisi gitu. Jadi kalau dulu tuh sering banget dibilang kayak kok badannya udah kayak habis ngelahirin lah. Dibilangnya juga kok betisnya gede banget. Jadi aku insecure banget sih di situ. Akhirnya sampai bahkan kalau misalnya ikut ibu aku jalan-jalan gitu ketemu ibu-ibu arisan biasa kan, diomongin juga tuh biasanya kadang-kadang sampai ibuku juga yang ditegur gitu sama teman-temannya beliau. Kok nggak bisa ngasih tahu ke anaknya, kok nggak bisa ngurusin anaknya biar jadi cantik menurut mereka, kayak gitu sih Kak. Jadi sampai akhirnya jadi takut gitu loh untuk keluar, jadi nggak berani untuk pakai baju yang macam-macam juga. Aku punya adik cewek bungsu umur 14 tahun, jadi sempet lah bukan dibully sih ya, atau aku juga kurang bisa ngekategorin apakah itu masuk bully atau enggak. Sempet lah adik aku tuh ngerasa insecure sama dirinya, tapi karena aku sendiri masih insecure dengan diri aku nggak bisa bantu beliau untuk heal gitu. Akhirnya mulai dari situ aku belajar untuk kalau kita mau ngebantu orang lain, kalau kita pengen nyemangatin orang lain, kita harus mulai dari diri kita dulu sih. Jadi dari situ sih Kak, aku mulai untuk aku sadar bahwa semua orang itu nggak sempurna, kita ada kurangnya. Aku, kakak, kita semua yang ada di sini itu punya kelebihan dan kekurangan, bukan berarti lebih baik ataupun lebih jelek daripada kita. Tapi memang aku mulai dari situ, akhirnya mulai dari situ pelan-pelan aku bisa nerima kalau aku tuh memang gak sempurna, aku bisa jadi diri aku sendiri, dan akhirnya bisa ngebantu orang-orang sekitar aku, khususnya adik aku waktu itu. Kita udah berusaha nih sebisanya kita, misalnya diet, kita berusaha sebisa kita, dan sampai ngikutin orang lain nih Kak, ya kayak kita ngeliatin style ini, pengen deh kayak dia, bener-bener diikutin semuanya, tapi tetap aja di matanya semua orang tuh, apalagi lingkungan sekitar tuh ngaruh banget sih komentar yang misalnya cuma, kayaknya kamu nggak cocok kayak gitu, dan itu bener-bener bisa bikin ngedown banget sih, dan pada akhirnya sampai pada titik dimana kayak, udahlah, aku tuh emang jelek, aku tuh emang nggak bisa buat cantik. Aku sadari betul bahwa gak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang aku lihat cantik, orang yang aku lihat sepintar itu pun aku sudah tanamkan dalam diriku bahwa dia pasti punya kekurangan yang mungkin bisa jadi kelebihan aku. Itu satu. Kemudian yang kedua, aku sering dibilang sama ibu aku, kecantikan setiap wanita itu yang paling hakiki adalah ketika dia merasa percaya diri, dia merasa yakin dengan apa yang dia punya. Itu sih Kak, jadi emang ngebantu banget dari sisi keluarga, support system yang tadi. Selain itu juga komit sama diri sendiri. Kadang-kadang kan kita suka yang aku mau berubah, tapi nanti balik lagi, nanti gini lagi, nanti overthinking lagi, yang memang manusiawi banget sih Kak. Tapi seenggaknya kita udah punya program untuk kalau aku kayak gini, aku harus gimana ya? Kalau seperti ini, apa yang harus aku lakuin gitu. Jadi gimana cara kita nge-transform yang kita lihat negatif jadi hal positif buat diri kita. Lihat betapa cantiknya kalian di depan cermin, tetap percaya diri, sama harus komit sama diri sendiri sih. Maksudnya komit dalam artian jangan jadikan hal negatif itu jadi halangan untuk kalian berkembang. Karena aku yakin setiap wanita itu punya khasnya sendiri, cantiknya sendiri, brainnya mereka yang luar biasa. Itu menurut aku sih itu penting banget ya untuk nge-transform dari negatif ke positif itu. Selain itu ya yuk banyak belajar, banyak baca buku, banyak cari info di media sosial tentang body shaming ini. Jadi kalian juga bisa tahu gitu cantiknya orang luar tuh seperti gimana sih. Karena cantik itu banyak banget, bentuk beauty itu banyak banget. So let's love every inch of our body, because menurut aku kita itu lebih berharga daripada berat badan, daripada nilai tinggi, daripada nilai makeup.